Brukprak TPRI Jawa Barat. Wilujeng nyakseni sareng lingkung seni SMP Pasundan Hiji Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ya anggota manajemen model atau ya merasa jadi abir ada kumaha ya sonan ayeuna teh. Abi jantan hoyong di Borgol. Bu, leres ya teh anu jantan satuan pengamanan. Iya, leres. Iya mas satuan pengamanan teh bisa menjaga hatiku. Ya sapertosa penyiar E2 ayeuna namanya. Iko sareng Bu Fitri. Nuhun nya. Iya nya santen ayeuna teh jantan seger. Mun. Oh mohon, Bu Fitri bade paling mana oke mangga. Siap. Bade di dia mangga gitu. Bade di mangga pokoknya mah. Oh karunya eta kumaha gentosan juru kawin mah tuh. Parah ya. Sampurasun. Aduh kumaha daramang ieu di studio. Alhamdulillah. Daramangnya sadayana Pak Ajeng Pacacu Payudi. Alhamdulillah tepang deui sareng simkuring saparakan cati lingkung seni SMP Pasundan Hiji Bandung. Dina acara nu maneh nyaeta Brukprak Wilujeng nyakseni. Istilah bahasa Sunda ngandung arti terbuka, puguh tujuanana, kaharti masalahna, tetep aya aturan, ni butuh kejujuran, teu bisa sambarangan, gumantung kepentingan. Jeung pamarentah Brukprak kedah Brukprak cenah ge Kang Cace alah Kang Yudi komandan. Alhamdulillah. Aduh Kang Yudi naon cenah teh mah kanggo dinten ayeuna teh. Jejerna teh menakar profesionalisme satuan pengamanan. Menakar satuan teh Security nya leres. Kayak orang pirengkeun we nya di Brukprak. Hartina transparansi, cirina demokrasi, sejalan reformasi, urang tetap ngahiji ku jalan Brukprak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang? Alhamdulillah pangestokan. Alhamdulillah. Tadi pengker meuni asa tadi sampurasun. Namanya semangat. Enak kaping sabaraha 20 genepnya. Ieu pejeritan kebahagiaan antara pejeritan kumaha ieu teh. Kolaborasi lah. Oh, kolaborasi. Oh, kolaborasi dan sinergitas pokoknya malah. Aduh, nya.
Oh tuh, nah ibu-ibu mahnya pas akhir bulan semangat cenah gitu nya. Lainna rumah saya tanya ibu rumah tangga anu saya jantan tos akhir sasi nya kedah semangat gitu nya kumaha. Semangat pagi. Oh semangat pagi kumacarana eta dapur ngebul. Mohon ya. Aduh kumaha daramang pamirsa, alhamdulillahnya dina dangat ayeuna sapertos biasa. Rincik-rincang heula. Kena jantan icon. Menjadi ikonna cenahnya. Rincik-rincang. Neng Clarissa Kamaroko. Sidik pisan dinten Salasa Kang Iko. Tebih Kamaroko tebih. Oh, kan ayeuna kan nuju di Turki teh nuju ngehits kan wah uihna marirah tiket teh gitu nya janten ieu nuju wah uih we nu penting dinten Salasa Kang Iko nya sapertos biasa bruk-brak teritos dibuka ku reng-rengan di LS Pasuan SMP Pasundan Hiji Bandung pingpinan Bapak Nanang Mulyana SPD MSI anu kamari sapertosna tos gunting pita kumaha eta teh Gunting pita nganggo balon hiber. oh eta Pasundana teh hiber kan oh teu nya muhun oh masih stay kamari oge ieu paguyuban Pasundan teh milang kalah anu ka 100 oh aduh wilujeng milang kalah kanggo paguyuban Pasundan anu ka 108 mugia leuwih nanjer loweh nyundankeun lah pokona mah sare Pasundan eta naon ilmu Pasundan teh bener-bener diterapkeun pokona mah nya tah dina dangat ayeuna tadi tos dibuka ku renrengan terus oge tos aya ieu teh temana janten abi teh kedah aya rincik-rincang deui nya nah temana kali ieu nya eta menakar profesionalisme tugas satuan pengamanan bakal euyeup security nah nya eta bade euyeup-nya ieu dina dangat ayeuna nya anu munggaran anjeunna teh nya selaku Kasubdit Satpam atau Polsus Dit Binmas Polda Jabar Bapak AKBP Indra Budi Esos MH dihaturan. Waalaikumsalam. Kemana Bang Pak? Agak diaturan tinggi. Lewat payun Pak teh sawias Pak. Oh pengkereng ke modina. Sieun. Janten ke modina lain nyepeng bendera ka hormat. Oh, hoyong Pak, cenah sauna ya hoyong cenah satuan pengamanan. Oh nya. Aduh nya. Salah jeungna tah. Ieu anggota ya. Anggota satuan pengamanan Ibu Fitriadi. Wilujeng sumping sumangga Rapes. di haturana. Ada. Iya anggota mana? Awan. Itu anggota mana ya teh? Ya anggota manajemen model atau apa kumaha? Ya mana asa jadi abi rada kumaha ya sonan ayeuna teh. Abi jantan hoyong di Borgo. Bu, leres itu anu jantan satuan pengamanan. Iya, leres. Iya mas satuan pengamanan teh bisa menjaga hatiku. Mangga tuh cari predi aja apa tadi pintu. Nyalira tiasa. Nyalira. Terus uning anu mana? Siap, atuh mangga diaturan. Diamankan ibu. Mun kada diamankan yang pengkorna jedor. Aduh, nya bahayanya. Salah jeungna tangtos teh. Nah, pengamat ya. Pokoknya di bruk-brak sagala naon episode kudu aya pengamat. Mohon. Anjeunna teh pengamat keamanan sekaligus dosen Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana Cianjur oge dosen pasca sarjana UIN. Bapak Dr. Rusman SHMH. Damang Kang. Alhamdulillah. Amin. Mangga diaturan, Pak. Nah, aya hiji deui saresna mah ieu teh Ketua Abu Japi Jabar. Sapertos biar engke urang taroskeun oge muhun leh. Muhun sanes Abu Jahal nya. Abu Japi ya. Jantan engke urang antosan, kumargi biasalah patali marga di area ieu mah rada susat-seset kitu nya. Jantan rada abi bade calik heula. Aduh. Ieu sapertosa penyiar E2 ieu namanya. Iko sareng Bu Fitri. Nuhun nya. Ieu nya santen ayeuna teh jantan seger. Mun. Dan salah satu aya Bu Fitri.
Oh mohon, Bu Fitri bade paling mana oke mangga. Siap. Bade di dia mangga gitu, bade di mangga pokoknya mah. Oh karunya eta kumaha gentosan ujul kawin mah tuh. Parah ya. Satpam merupakan bagian dari Mitra Polri yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Profesi Satpam sangat mulia dan memiliki kewenangan dalam melaksanakan tugas-tugas kepolisian terbatas sebagai bagian dari kegiatan PAM Swakarsa yang telah dibina. Kehadiran Satpam diperlukan dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtibmas. Polri tidak bisa bekerja sendirian tanpa adanya dukungan dari masyarakat, khususnya pada satuan pengamanan yang diatur dalam undang-undang. Satuan pengamanan memiliki peran besar dalam mencegah dan mengamankan keamanan di lingkungan masyarakat. Selain menjaga Kamtibmas, Satpam juga telah ikut berkontribusi serta berperan aktif dalam pengendalian pandemi COVID-19 di Indonesia. Mulai dari penanganan hingga pencegahan COVID-19 dengan menegakkan disiplin protokol kesehatan. Selain itu, tak sedikit dari Satpam ini memiliki prestasi di lingkungan tugas masing-masing dalam memberantas kejahatan. Selain itu, mereka juga bisa diandalkan dalam tugas-tugas lainnya. Bagaimanakah sebenarnya profesionalisme satuan pengamanan dalam bekerja? Apa saja tugas dan fungsi Satpam selain melakukan tugas-tugas pengamanan? Untuk membahas, mari kita saksikan dialog live terbuka ala Brukbrak dengan menampilkan para narasumber yang kapabel berikut ini. Selamat menyaksikan. Pemirsa tadi tas urang sakseni sasarangan tayangan khas adu tos di sawigikeun ku Ais Pangampi ti Brukbrak TVRI Jawa Barat ngeunaan ieu teh menakar profesionalisme tugas satuan pengamanan. Bapak Indra Budi. Pak Indra, tadi kan Bapak tos sumping dandat ayeuna saurna nu paling ditu hoyong cenah nganggo seragam sapertos Bapak cenah. Kumaha cenah carana teh Pak? Sok rada cengeng Pak kieu teh. Saatos acara teh hoyong atuh hoyong. Kumaha carana cenah Pak ieu bade nganggo seragam siga Bapak teh. Pak, kumaha Pak? Bagaimana Pak cenah? Oh, kurang bisa mengerti bahasa Sunda. Oh iya, kita translate ya. Pak, jadi tadi pas pertama Bapak datang, Pak, Ya. yang di sebelah sana teh cenah pengen pakai seragam kayak Bapak cenah. Ya. Gimana caranya? Soalnya kalau misalnya abis episode mah suka cengeng, Pak. Pengen pakai baju segala gitu cenah. Gak Bapak, bagaimana caranya nih, Pak? Mungkin saja menjadi satuan pengamanan, Pak. Nah, bagaimana caranya, Pak, ini? Ya, kalau seandainya ingin pakai baju coklat ya, terlepas apakah itu polisi atau satpam kan mirip-mirip ini kan, ya itu ada syaratnya. Kalau berdasarkan yang formal syaratnya bisa dibuka di Perpol 04 tahun 2020 tentang PAM Swakarsa. Di situ ya minimal kalau mau jadi satpam adalah lulusan SMA, berbadan sehat, lalu ada keterangan bebas narkoba dan lain sebagainya, seperti itu Pak. Tuh, ya memang SMA terus sehat kan? Sehat? Oh, menikitu. Pak Indra, nah selanjutnya nih Pak Indra, kan tema kita kali ini adalah menakar profesionalisme tugas satuan pengamanan. Nah, sebenarnya ini menakar profesionalisme. Memang seprofesionalisme apa sih menjadi satuan pengamanan itu, Pak Indra? Ya, Satpam sebagai satuan pengamanan, bahwasanya yang namanya profesional itu artinya sanggup melaksanakan tugas pokoknya. Kalau sanggup melaksanakan tugas pokoknya itu di mana Satpam ini adalah sebagai pengaman dan penertib di lingkungan kerjanya, maka artinya kalau dia profesional, dia harus menguasai hal-hal yang memang menjadi tugas pokoknya. Contohnya seperti dia bisa gitu ya, bisa melaksanakan turjawali secara baik, bisa menampilkan satu sosok performance seorang petugas keamanan yang baik ya, seperti itu contohnya. Memang tugas pokoknya menjadi satuan pengamanan tuh yang paling pokok tuh apa sih Pak? Tapi kalau misalnya tadi kan kita mendengar bahwa di pandemi COVID-19 Satpam atau satuan pengamanan pun bisa menjadi pengendali COVID-19 begitu ya, bagian dari begitu. Tapi sebenarnya tugas pokok dari satuan pengamanan tuh apa Pak? Tugas pokok dari seorang Satpam itu yaitu sebagai pengaman dan
sebagai seorang pengaman dan penertib di lingkungan kawasan kerjanya. Jadi di kawasan lingkungan kerja itu sendiri semua urusan keamanan dan ketertiban itu adalah merupakan wilayah Satpam. Kalau seandainya sudah keluar dari lingkungan daripada tempatnya bekerja tersebut, itu sudah domainnya polisi umum. Demikian. Baik, terima kasih Pak Indra. Sebelum ke Bu Fitriani, saya akan ke Pak Rusman. Pak Rusman, izin nih Pak Rusman. Saya rasa profesionalisme yang harus ditakar di dalam tugas satuan pengamanan seperti apa Pak Rusman? Ya, kalau kita profesional di dalam tugas pengamanan itu kita harus paham dulu tugas pokok dia itu apa sebenarnya. Tadi sudah dijelaskan. Tapi ada satu hal secara hukum yang harus dipahami oleh seorang satuan pengamanan itu, bahwa satuan pengaman itu adalah pemegang fungsi kepolisian terbatas, non justisial. Artinya dia selain melaksanakan tugas keamanan ketertiban, dia juga penegak hukum. Tapi penegak hukum terbatas di lingkungan tempat kerja dia. Termasuk dalam hal tertangkap tangan dia bisa melakukan itu. Nah, hanya di dalam prakteknya memang satuan-satuan pengamanan kita ini belum semuanya profesional, ya, masih terkotak-kotak. Ada memang satuan-satuan keamanan tertentu bahkan mungkin dia tampilannya melebihi kepolisian. Fisiknya contohnya Neng Fitri ini kan misalnya kan dia kan bisa seperti tampilan polwan. Tetapi di sisi lain juga kita lihat kadang-kadang kucel-kucel, kumuh-kumuh. Kenapa? Karena penghasilan mereka tuh di bawah UMR. Demikian juga yang di perusahaan-perusahaan Abu Dhabi itu mereka tuh tampilannya tapi hatinya menangis. Kenapa? Upah-upah mereka tuh kebanyakan masih mini di bawah UMR karena mereka itu adalah outsourcing itu sebetulnya. Nah, oleh karena itu kalau kita ingin berbicara profesional itu ya harus ditingkatkan juga skill dan kesejahteraannya. Nah, untuk meningkatkan skill, ya tentunya ini bagaimana sih caranya untuk satuan pengamanan, karena tugas pokoknya tadi sudah dijelaskan begitu. Tapi bagaimana caranya untuk ya kesejahteraan ini mengikuti ya skill juga harus ditingkatkan. Tapi bagaimana mengasahnya sebenarnya? Kalau berbicara skill di dalam mengurus satuan pengamanan itu ada dua lembaga, ya. Yang pertama Polri. Polri ini Satpam ini sudah berdiri sejak tahun 80 di era secara historis Profesor Dr. Awaludin Yamin itu yang mencetuskan ide Satpam itu. Jadi sudah 41 tahun usianya hari ini. Nah, Polri bertanggung jawab dalam profesional ini, maka dia mengadakan pelatihan-pelatihan itu untuk meningkatkan keterampilan profesionalnya di situ, skillnya. Setiap anggota satuan pengaman itu ada strata skillnya. Ada namanya Gada Pratama, Gada Madya, Gada Utama. Ini harus dibenahi di situ. Nah, itu tanggung jawab Polri untuk melaksanakan pendidikan. Tapi terjadi pergeseran dengan adanya Perkap nomor 4 tahun 2020 itu diberikan juga kewenangan tuh pada jasa-jasa pengamanan ini. Nah, kadang-kadang pendidikannya ini diakali, dipadat-padatkan. Yang harusnya kurikulumnya 1 bulan dia bikinlah seminggu. Nah, di situ efisiensi. Akhirnya keterampilannya tidak dia dapatkan. Itu salah satu. Nah, di sisi lain kesejahteraannya tadi, karena dia outsourcing dipotong juga oleh para pengelola yang pengaman itu. Sehingga di dalam berbicara skill tadi ya harus seimbang kemampuan yang dia miliki dengan kesejahteraan yang dia dapatkan seperti itu. Baik, terima kasih Pak Rusman. Saya akan ke Pak Agus, aku Ketua Abu Japi Jabar. Pak Agus, salasna ieu teh Abu Japi Jawa Barat. Kepanjangan dari apa nih? Tentunya kan pemirsa Brukbrak masih ada yang belum tahu ataupun masih awam. Sebenarnya apa Abu Japi ini? Atur nuhun, terima kasih. Ya, saya mengucapkan terima kasih, momen ini cukup luar biasa. Jadi Abu Japi ternyata ada yang merhatiin gitu. Salah satunya TPRI lah ya gitu, warga Jawa Barat. Saya apresiasi. Abu Japi itu asosiasi badan usaha jasa pengamanan. Jadi menggeserkan tradisi lah gitu. Tadi yang Bapak sampaikan, dulu itu image-nya yayasan gitu. Dulu, sekarang kaitan dengan profesional, dengan profesi, maka tempatnya, wadahnya adalah di BUJP. Nah, Abu Japi itu adalah rumah besar BUJP. BUJP itu badan usaha jasa pengamanan. Jadi ada bisnis di sini gitu. Ada bisnis di sini. Jadi kaitan tadi dengan profesionalis Satpam itu tentunya saya apresiasi kepada Polri sekarang.
Polri sekarang lagi gencar-gencarnya meningkatkan kompetensi, meningkatkan profesionalitas satpam. Kalau dulu hanya perkab, aturan, jalan, ya satpam ya seadanya gitu, ya seadanya karena brand masyarakat pun juga belum mengakui betul gitu bahwa satpam itu sebagai profesi gitu. Nah sekarang adanya perkab 27, perpol nomor 4 sekarang, itu saya sangat apresiasi karena profesinya itu diakui gitu bahwa profesi satpam ini ada profesi lain gitu selain profesi notaris, dokter dan sebagainya. Ada satpam nih. Nah, cuman ini tentunya tidak mudah sekarang untuk mencetak sebagai profesi yang profesional anggota satpam. Karena tadi pemerintah belum lengkap di sini gitu. Ya, belum lengkap karena ada aturan yang masih terus membayangi adalah aturan ketenagakerjaan. Nah, tidak ini mudah mencetak ya. Nah, gitu. Kenapa tidak mudahnya itu ada apa di kata tidak mudah tersebut, Pak? Nah, pertama, semua belum biaya pengamanan itu masih dianggap kos gitu. Jadi kalau dianggap kos, ya dimanapun perusahaan mikirnya itu kan kos biaya gitu. Harusnya kan jadi investasi, jadi aset gitu. Karena aset yang miliaran dijaga misalkan oleh 10 orang gitu. Harusnya kan jangan disamakan sebagai karyawan biasa satpam itu. Nama juga profesi dong gitu. Artinya harus punya nilai lebih gitu. Jangan disamakan dengan karyawan biasa. Artinya karyawan biasa diatur oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan. Harusnya ada khusus gitu untuk satpam menghargai profesi tadi. Karena kalau profesi kan kepada dirinya. Orang dianggap profesional itu punya kemampuan gitu untuk melaksanakan tugas pokok di lapangan. Wajar kalau tugas pokok di lapangan itu mempunyai nilai, ya, bergaining. Saya bisa melaksanakan tugas pengamanan loh, menjaga aset loh, tapi tolong ya nilai kami dihargai gitulah kira-kira. Nah ini masih tahapan demi tahapan. Perlu perjuangan terus-menerus untuk berbicara. Kalau bahasa polisi ada tagline-nya bahwa sekarang pemulihan satpam. Nah, berangkat dari tadi profesionalitas, kualifikasi, nanti ada kompetensi. Nah, itu kompetensi satpam walaupun sudah ikut kualifikasi, nanti ada tahapan lagi kompetensi, uji kompetensi yang dikeluarkan oleh BNSP. Berarti kan oleh pemerintah. Nah, harapan kami kalau ini berbicara masalah profesi yang mulia, nah idealnya siapa yang butuh satpam ini? Kalau amanat Undang-Undang Nomor 2 tentang kepolisian, satpam itu unsur pembantu Polri gitu. Satpam itu untuk membantu Polri. Tadi kata Bapak ada pelaksanaan kepolisian terbatas. Nah, itu cuman masih ada kekurangannya, belum ada anggaran gitu untuk meningkatkan profesionalitas itu. Jadi kepada siapa gitu supaya ini meningkat profesinya dan tentunya punya nilai jual gitulah kira-kira begitu. Nah ini masih perlu perjuangan, Kang. Siap. Masih perjuangan di Jawa Barat. Gitu, kira-kira begitu. Jantan tergampil nyatak teh nyaeta jantan masih keneh seueur pausan-pausan anu upami satuan pengamanan teh jantan pengeluaran padahal eta teh aset gitunya. Upami teu hoyong pengeluaran seueur nya tos we anjeun atuh ngajaga gitunya 24 jam gitunya di pos we gitu yang ngajagaan aset anu mang miliar-miliar eta ya. Nah, dari tadi bapak sekarang ke teteh ya, ke ibu ya. Mau panggil ibu atau teteh ini teh? Teteh aja. Oh, teteh aja. Siap. Teh Fitri. Iya. Ini kan Teh Fitri sebagai wanita begitu menginginkan menjadi satuan pengamanan. Nah, awalnya kenapa ini ada ketertarikan untuk menjadi satuan pengamanan, Teh? Awal-awalnya sih daftar Polwan, cuman gak jadi pas waktu itu. Terus tiba-tiba di samping tempat kerja dulu ada BUJP, melamarlah ke sana. Ceritanya sih cuman melamar buat jadi staf. Dan ternyata adanya cuma jadi satpam, katanya gitu orang Tasik ya. Karena di Tasik itu jarang sekwan itu dulu tuh. Terus nyoba-nyobain. Dulu nggak pakai kerudung, sekarang udah berkerudung gitu. Teteh di Tasik. Dulu di Tasik. Oh iya. Di Tasik, di DPRD Tasik. Nah Teh, karena kan tentunya ini satuan pengamanan kan menjadi sosok yang mungkin saja ya kalau misalnya tadi mengamankan aset kan istilahnya menjadi pelindung, jadi pengaman begitu ya di lingkungan tersebut. Tapi kan Teteh ini sebagai wanita begitu, bagaimana caranya untuk saya satuan pengamanan di sini begitu. Saya pun harus mengamankan lingkungan ini. Bagaimana untuk meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat bahkan tentunya yang diamankan oleh Teh Fitri begitu. Bagaimana?
Kalau menurut saya sih mungkin karena orang lain juga lihat gitu ya. Saya kan sekarang di bank nih, pelayanan di bank. Terus udah pakai seragam kayak gini, orang lain juga, oh ini pengaman, oh ini bukan gitu. Nah, kalau misalnya tadi kan tentunya ini ada kualifikasi, ada kompetensi begitu ya. Pada saat itu Teteh melalui langkah-langkah apa saja sih Teh untuk bisa saat ini berdiri menjadi satuan pengamanan di salah satu bank pemerintah? Apa ya? Langkah-langkahnya apa saja nih Teh yang diikuti pada saat mungkin pada saat melamar begitu kan, lalu bisa menjadi tempatkan begitu ya di salah satu bank pemerintah. Bagaimana ini langkah-langkahnya? Mungkin saja kan pemirsa bruk-brak sini, lalu si Teteh gelis gitunya, gening bisa jadi satpam gitunya, maknya abi teu tiasa. Begitu. Untuk meningkatkan kepercayaan dirinya ini Mah Teh, bagaimana langkah? Awal-awalnya pasti kebutuhan ya, kebutuhan pengen kerja gitu. Yang penting satu ada niat kemauan dan nggak usah malu gitu. Ya. Itu dianya, jadi ini niat gitu. Nah, seraseurin. Niat aja. Oh, niat pisannya kumaha bade ngiringan? Oh, insya Allahnya Pak Indra, ini kan tadi mengatakan bahwa ada dari Polri juga ini ada pelatihan, begitu kan, juga nanti ada kualifikasi, ada kompetensi begitu. Memang pelatihannya apa saja sih yang diberikan untuk mencetak begitu ya satuan pengamanan yang siap nanti diterjunkan untuk mengamankan sebuah tempat ataukah wilayah begitu Pak? Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwasanya yang namanya profesi satpam itu tidak bisa kita samaratakan. Dalam artian begini, yang boleh berhak memakai baju satpam yang warna coklat itu sesuai Perpol 04 tahun 2020 adalah satpam-satpam yang sudah Gada Pratama. Ini pendidikan dasar diklat pertama untuk seorang satpam. Kalau belum Gada Pratama, otomatis dia tidak akan punya ataupun memiliki legalitas. Legalitas ini dilambangkan dengan yang namanya ijazah dan KTA. Jadi tidak semua yang satpam di wilayah itu, tempat kerja itu bisa disebut satpam. Karena kalau dia cuma jaga malam ataupun jaga kebun, beda dengan satpam sebagai profesi. Nah, untuk itu ya saya dalam kesempatan ini menyampaikan ya bahwasanya tugas satpam ini berat, melaksanakan kewenangan kepolisian terbatas, maka untuk safe secara hukum seorang satpam tersebut wajib untuk melaksanakan atau mengikuti Gada Pratama. Seperti itu. Tingkatannya apa sih Pak? Tadi kan Gada Pratama, Gada Pratama, Gada Madya dan Gada Utama. Jadi kalau Gada Pratama itu untuk satpam pelaksana, kalau Gada Madya itu setingkat Danru sampai Chief Security, lalu kemudian Gada Utama untuk manajer ke atas sampai direktur. Demikian. Jadi ada 3 begitu ya, Pratama, Madya dan juga Utama. Masing-masing tersebut ingin mendapatkan mungkin Gada Pratama, Gada Madya dan Gada Utama ini selalu ada kompetensinya begitu ya Pak? Ada. Ya, karena kita latih juga, di samping juga kompetensi di sini diuji lagi. Sempat ada wacana dulu ada pangkat, walaupun akhirnya mungkin masih ditunda untuk itu ya. Tapi ke depan pasti ada yang namanya kompetensi, dan itu sekarang ada dilaksanakan dengan dari supervisi dari Mabes. Baik, saya akan ke Pak Dr. Rusman. Pak melihat tentunya ini sangat ya kalau misalnya tadi dilihat tugas dari satuan pengamanan ini sangat berat, bukan hanya di depan menjaga dan lain-lain, tapi kan tentunya ini benar-benar harus meyakinkan bahwa tempat yang mungkin saja Anda kunjungi ini aman, ataupun yang bekerja di tempat situ aman, begitu ya Pak. Dan melihat di sini harus ada kompetensi, dan juga bisa dilihat di sini ada Pratama, Madya, Utama, dan masing-masing ini memiliki ujian-ujian tertentu, begitu. Bagaimana melihat untuk meningkatkan profesionalisme ini, Pak? Ya, tadi saya mau mengikuti lagi bahwa sudah jelas bahwa tugas satuan pengaman itu adalah kepolisian terbatas. Itu diatur di dalam Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002. Bahkan dijabarkan, di breakdown ke dalam peraturan-peraturan. Nah, salah satunya untuk meningkatkan kewibawaan satuan pengaman itu sudah dibuatlah keseragaman khusus. Nah, seragam ini tampilan yang menunjukkan profesional dia.
Nah, oleh karena itu di sini diperlukan kemampuan dia, minimal intel dasarnya harus dia tahu. Intel dasar itu memetakan di mana tempat dia bekerja. Jadi dia tahu daerah-daerah rawan-rawan lingkungan dia bekerja, potensi-potensi kerawanannya apa, ancaman-ancamannya mungkin dia harus pahami di situ. Nah, di sisi lain dia juga harus mempunyai kemampuan bela diri. Karena bagaimana dia mau mengamankan lingkungannya kalau dia juga tidak bisa mengamankan dirinya sendiri. Bahkan sapam-sapam yang sudah disebut Gada Madya, Gada Pratama itu dia punya kemampuan menggunakan senjata api. Boleh menggunakan senjata api dengan ketentuan-ketentuan yang tertentu, misalnya satuan-satuan pengamanan pengawal uang bank boleh itu dengan aturan-aturan yang sudah ditentukan. Nah, disitulah menunjukkan bahwa memang satuan pengamanan itu siap. Kenapa? Satuan pengamanan ini potensi besar mengamankan NKRI termasuk Jawa Barat. Kenapa? Jumlah Polri di Jawa Barat ini jumlahnya hanya di atas 30.000, tapi satuan pengaman di Jawa Barat itu bisa lebih dari 100.000. Jadi potensinya luar biasa sebetulnya. Nah, hanya tadi memang sedikit sekali yang sudah mempunyai kualifikasi Gada Pratama. Nah, seperti di perumahan-perumahan itu belum itu. Tapi kalau yang diolah oleh Pak Agus ini, BUJB ya mungkin sudah ke arah sana. Cuma tadi keluhannya mereka ini kan tidak mempunyai anggaran yang cukup untuk meningkatkan kualitas keterampilannya tadi, jadi pas-pasan lah di situ, yang penting bisa jalan dulu kan gitu. Iya Pak, upami di perumahan ini sepenting apa ya Gada Pratama ini begitu kan, karena kalau misalnya tadi Bapak bilang masih minim begitu ya untuk yang Gada Pratama ini. Sepenting apa? Tapi Bapak jangan dijawab dulu ya. Mohon izin, kami mengundang Anda untuk telepon interaktif di 540-6677. Kami persilakan untuk berinteraksi bersama kami. Ulah kemana-mana, tetap di Brukbra. Apa nih kalau di pengamanan di pemukiman begitu, karena kan minim yang menjadi Gada Pratama ini. Betul. Kalau kita berbicara pengamanan di perumahan, sebenarnya kalau kita bicara pengamanan itu harusnya gotong royong, tanggung jawab bersama. Tetapi terjadi pergeseran masyarakat kota ini kan yang kesibukannya luar biasa, sehingga untuk menjaga keamanan itu dia sepakat, rembuk, menunjuklah pengelola seperti itu. Nah, artinya memang tugas di perumahan itu justru di lingkungan-lingkungan itu umumnya kalau siang hari kan pada kosong. Nah, di situ berarti diperlukanlah kemampuan dia, bukan sekedar fisiknya, tapi dia bisa juga harus kemampuan mengamati menggunakan alat bantu sekarang CCTV misalnya. Nah, sehingga diperlukanlah sarana prasarana, kemampuan satuan pengamanan yang untuk mengamati hal tersebut. Nah, di sisi lain kita ketahui memang di era sekarang kan satuan-satuan pengamanan kita ini juga perlu pengendalian. Kalau tidak dikendalikan nanti dia bermain game, bermain HP, main baca WA, jadi lupa akan tugasnya. Nah, oleh karena itu disitulah perumahan juga harus ada strukturnya, siapa yang mengendalikan satuan-satuan pengamanan di perumahan itu. Baik, terima kasih Pak Rusman. Pak Agus, ini tentunya kan pasti banyak sekali yang harus membutuhkan satuan-satuan pengamanan. Begitu, kalau misalnya di perumahan sendiri sudah ada belum sih Pak yang tentunya ini yang sangat konsen terhadap ya, karena tadi kalau misalnya di masyarakat perkotaan begitu kan, karena rumah-rumahnya ini kosong, jadi menyerahkan sajalah kepada satuan pengamanan. Tapi kan berbeda kalau misalnya di komplek-komplek yang berbasis gotong royong begitu. Tapi kalau misalnya sudah banyak belum sih Pak yang tentunya ini perumahan-perumahan atau pemukiman-pemukiman yang membutuhkan via Abu Japin? Sebetulnya amanat Perpol nomor 4 itu ada dua. Ada satuan pengamanan sebagai pembantu Polri, artinya Pam Swakarsa itu dibagi dua. Artinya ada industri security lah gitu. Dan ada Satkamling, Satuan Pengamanan Lingkungan.
Nah, ini mengakomodir agar satuan pengamanan di perumahan masuknya kategori ke Satkamling. Itu pembiayaannya sama pidana Polri. Cuman strukturnya bukan struktur bisnis gitulah. Ya sudah struktur bisnis. Jadi di sana ada pengendalinya adalah setingkat RW, Babin Kadipmas, gitu kira-kira begitu. Nah, beda dengan industrial security. Ya, untuk satuan pengamanan yang untuk menjaga di wilayah kerjanya itu sendiri. Itu pembedanya. Tapi didikan dasarnya hampir sama. Jadi paham terhadap bagaimana mengamankan suatu area, bagaimana pelayanan. Nah, ada pembeda dengan satpam yang profesional. Nah, kalau di sana budgetnya kan budget perumahan, bisa aja budget iuran antara warga, artinya kan ada keterbatasan. Tapi itu juga dibina. Di kebimasan dibina itu sama. Cuman, nah ini beda dengan security yang profesional. Gitu. Atas dasar sukarela tadi, dia menjadi satuan pengamanan lingkungan, bayarannya ya sukarela. Bayarnya sukarela, nerima pun juga sukarela. Dan itu tidak diatur oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan dan sebagainya. Itu atas kesepakatan bersama saja antara lingkungan sama yang punya kewilayahan. Itu kira-kira. Nah, beda dengan security industri yang profesi tadi. Nah, ini makanya kaitan tadi dengan tugas pokok satpam, ada satpam sebagai pengamanan pure, ada satpam satuan pengamanan sebagai pengaman dan pelayan, kayak di bank kayaknya. Ini mungkin presentasinya pengamannya, iya jiwa pengamannya harus ada, namanya juga satpam. Walaupun cantik, ya tapi itu kan tidak melenggak-lenggok gitu lah kira-kira. Tapi ketika pelayanannya, tata sopan santunnya kan harus dikedepan sebagai pelayan. Nah ini presentasinya. Nah kalau misalkan sebagai pengamanan ya contoh pengamanan di objek vital misalkan, di tambang, di perkebunan, ya jangan coba-coba mengedepankan pelayanan gitu. Pasti kasusnya beda. Tapi kalau misalkan ke pelayan publik, misalkan tadi di kantor dinas, kedinasan, mungkin tadi di gedung TPRI ini, kan kelihatan melayani. Bukan hanya buka tutup, tapi sapa salam santunnya kan diterapkan. Menyapanya, apa yang bisa saya bantu Pak, gitu ya kira-kira pelayanan. Nah sekarang di perbankan contohnya, anggota Satpam itu harus menguasai produk perbankan gitu. Padahal kan Satpam, ya. Satpam di Perpolnya lebih mengutamakan pengamanan gitu, ya. Tapi tuntutan di area mau tidak mau itu harus bisa menerima dan bisa melakukan itu. Salah satu ciri profesinya sebagai satpam perbankan adalah harus tahu betul mana produk-produk perbankan yang nanti bisa diterapkan sebagai tugas pokok fungsi sebagai pengamanan. Ada tugas pokoknya, mungkin ada tugas tambahan gitu kira-kira begitu. Nah, tugas tambahannya adalah sebagai melayani pelayanan, tahu bagaimana mengisi formulir rekening, apa yang mau gitulah kira-kira produk perbankan. Padahal tugas pokoknya ada pengamanan. Harusnya pengamanan mah nggak melayani yang lain dong. Ya. Nah, itulah gitu. Nah, itu juga masih debatable dalam sisi lain bagaimana pertanggungjawaban pengamanannya. Kalau terjadi apa-apa, siapa yang harus bertanggung jawab gitu. Ketika terjadi rusuh katakan atau ada kasus saja, pasti yang pertama dicari itu satpam. Ketika ada persoalan, pasti yang disalahkan itu satpam. Tapi ketika ada prestasi, ya maaf ngomong, satpam harus sabar gitu. Walaupun itu tidak diakui secara terbuka gitu. Itu konsekuensi satpamnya. Tapi ketika ada masalah, satpam yang terdepan. Mana satpamnya? Sedikit, apalagi kemarin sekarang kan tambahan harus ngecek suhu, harus apa, itu tambahan dengan kondisi pandemi ini profesi satpam bertambah kan. Itu dengan ada tambahan tugas satpam, padahal tugas pokoknya udah jelas, tupoksinya udah jelas, turjawalinya udah jelas gitu lah kan, pelayanan excellennya sudah jelas gitu. Nah itu pembedanya itu. Maka dengan berbicara profesional, suka tidak suka, kalau memang di area harus punya nilai lebih dong gitu. Karena kalau misalkan dari pabrik katakan ditempatkan di bank belum tentu mampu Pak. Bukan belum tentu pengamanannya. Kalau pengamanan udah standar ya. Dari Polri kan udah standar. Dasar-dasar pengamanan udah standar. Tapi kepelayanan ini itu berbeda-beda. Berbeda-beda. Jangan kaget kalau misalkan dari industri langsung ke bank bisa saja jadi kaku gitu. Atau dari bank ke rumah sakit gitu. Tengah malam harus mendorong belangkar gitu kan belum tentu siap juga. Kan gitu. Padahal bukan tugas pokoknya. Kalau kemarin lagi pandemi, satpam itu banyak yang menjadi tugas tenaga kesehatan. Karena kondisi dan situasi. Itulah kira-kira itu tuntutan.
Nah, apakah itu sebagai satpam yang profesional? Harusnya itu dianggap sebagai satpam yang profesional. Nah, apakah itu dipikirkan kesejahteraannya? Harusnya dipikirkan. Ya. Faktanya gimana? Ya tadi perlu perjuangan dan perlu kesabaran. Nah. Kita kira begitulah. Gitu. Ini perlu Baik, perjuangan. terima kasih Pak Agus. Ini kayaknya sudah ada yang terhubung bersama kami tuh. Ya, kita angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum. Sampurasun. Halo. Ya, dengan Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ibu Leli di Soreang. Ibu Lali. Leli. Leli, siap Bu Leli. Mangga Bu Leli. Di Soreang, Mas. Iya, di Soreang. Mangga, Patarosana Pak. Bu. Mau tanya sama Pak Indra. Selamat sore Pak Indra. Ya, sore Bu. Assalamualaikum. Ini Pak mau tanya Pak, bagaimana pola pendidikan dan pelatihan dan apa saja persyaratannya? Nah, satu lagi mau tanya sama Pak Agus, apa program diklat Satpam yang dilaksanakan dan berapa lama waktu dibutuhkan untuk mencetak satpam profesional, Pak? Dan satu lagi buat Mbak yang cantik. Satpam wanita yang cantik. Apa suka dukanya menjadi gitu aja. Kenapa nggak melamar jadi presenter TV aja, Mbak? Tuh, nya, cek abi ge, nya. Terus dipromokeun ku abinya, keu pami lebat ka abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Bu Leli ngaborong oge nya yang aya Pak Herlan, aya Bu Leli. Yang pertama kepada Pak Indra. Pak Indra, ini pola pendidikannya apa saja sih dan apa persyaratannya? Kalau pola pendidikan secara umum ya, kalau untuk satpam pelaksana itu gak ada pratama seperti saya sampaikan. Kalau sudah jadi satpam, mau pingin jadi danru atau supervisor atau chief security, chief manager, itu dia gak ada madya. Kalau seandainya pingin jadi direktur gak ada utama. Nah, seperti itu. Itu tingkatan-tingkatan terkait pendidikan satpam. Sedangkan syarat daripada kalau mau ikut pendidikan, contohnya gak ada pratama itu usia minimal 18 tahun. Maksimal 50 tahun. Lalu berjasa SMA minimal, sehat jasmani, rohani. Lalu kemudian ya ada surat-surat dari instansi terkait. Contohnya SKCK, keterangan narkoba dan lain sebagainya seperti itu. Baik, lanjut Pak Agus. Ini program diklat apa saja, lalu berapa lama program itu hingga bisa dikukuhkan begitu Pak? Baik. Di Abu Japi, Jawa Barat ada kurang lebih 29 atau 30 BUJP yang punya izin diklat. Itu biasanya mempunyai jadwal tersendiri. Misalkan bulan ini BUJP yang mana gitu, bulan depan itu. Tiap bulan itu ada. Di Jawa Barat itu tiap bulan ada. Tentunya atas izin dari Binmas, dari Pak Indra ini yang melakukan izin. Karena pengendali kebijakannya ada di Binmas. Kami BUJP pelatihan hanya melaksanakan, menyediakan sarana dan prasarana. Nah, pengendalinya ada di Binmas, maka izinnya keluar dari Binmas. Masalah waktu sudah ditentukan. Untuk garda pertama itu 232 JP ya jam lah. Jadi itu mumpuni itu untuk garda pertama. Untuk garda madya kalau nggak salah 100 jam ya. Untuk garda utama 100 jam. Itu tingkat levelingnya itu. 160. Ya. Nah, untuk mencari informasi bisa nanti ke Abu Japi juga ada, di Binmas juga ada. Nanti untuk BUJP mana aja yang jadwal terdekat yang melaksanakan pelatihan, itu misalkan begitu. Nanti udah ada terdaftar yang sudah diberikan izin oleh Binmas. Nah, untuk tingkatan garda pratama dan garda madya itu Polda yang mengendalikan, yang mengatur jadwal dan menentukan pelaksanaannya Polda. Untuk garda utama itu Mabes, karena itu skala manajer dan tingkat yang lebih atas lagi, katakan udah puncaknya lah gitu. Direktur begitu ya. Gitu. Direktur. Nah, yang sebagai direktur satpam itu harus berani dan harus ikhlas menjadi satpam gitu. Karena harus punya izin dan ikut pelatihan garda utama. KTA-nya sama. Itu satpam, cuman kualifikasinya tingkatnya garda utama gitu. Saya pun juga satpam. Itu levelingnya udah garda utama, itu kira-kira begitu. Nah, itu untuk garda utama dikendalikan pelaksanaannya dari Mabes.
Maga dan Madya Gada Pratama itu dari Polda. Nah, karenanya di sini Pak Kasubdit ini yang sering ini. Sekarang saja mungkin kayak ada jadwal di TPRI kan, biasanya keliling. Se-Jawa Barat bayangin itu keliling. Bisa mungkin seminggu 2 atau 3 kali keliling Cirebon, Bogor, Sukabumi, skup wilayah hukum Polda Jawa Barat. Itu biasanya begitu. Itu. Jadi jadwalnya udah ada. Kalau misalkan masyarakat Jawa Barat di luar daripada BUJP misalkan untuk mencari informasi itu mudah. Ke Bimas, bisa ke Abu Japi, gitu, bisa ke teman, sesama teman itu pasti link di grup itu udah ada informasi BUJP mana saja yang melaksanakan terdekat untuk mengadakan pelatihan. Itu kira-kira untuk informasinya. Siap, bagus. Satu nuhun. KTT, nah teh cenah ieu teh suka dukanya apa ketika menjadi satuan pengamanan? Teteh teh cenah cantik, kenapa tidak melamar saja menjadi presenter atau menjadi model atau menjadi pramugari atau menjadi apapun lah itulah gitu teh cenah. Kalau sukanya sih lebih banyak pengetahuannya, apalagi kerja di bank gitu. Lebih tahu banyak produk gitu. Kalau untuk dukanya mungkin kebanyakan masyarakat itu menganggap kami sepele, Pak. Cuman itu aja sih. Jangan manggil saya Bapak Oh iya, lah, Akang Bapak. aja. Aja lah biar lebih dekat. Aja lebih dekat cenah tuh. Tuh teh cenah, oh berarti dukanya ini apa sih menganggap sepele begitu ya. Betul. Lalu bagaimana menyikapi hal seperti itu sih teh? Kita cuma bisa senyum aja gitu. Yang penting kita selalu pelayanan yang terbaik. Wah, pelayanan yang terbaik. Aduh, luar biasa ya Teteh mah dengan senyum aja diam aja teh sudah memberikan pelayanan yang terbaik ya. Teh nggak mau gitu teh misalnya ada misalnya penawaran yang di luar tugas satuan pengamanan misalnya ya teh ya di luaran sana udahlah teh jadi model aja, udahlah teh jadi ini aja. Apakah berniat untuk keluar dari satuan pengamanan itu seperti apa nih teh? Jikalau begitu kan ini kalau TVRI banyak banget yang nonton nih teh gitu. Oh juru kawi. Nah terus bosen eta kumaha dikepret nya. Teh gimana? Sebetulnya sih gimana ya? Lebih ke ya udah itu dikesampingin aja biar jadi pendapatan sampingan gitu loh. Sekarang juga masih ikut endorse kecil-kecilan kayak gitu, ada tawaran-tawaran gitu aja. Ya jadi ini jiwa satuan pengamanannya sudah mengalir dalam darah cenah. Jadi kalau misalnya hobi, ya kalau yang lain mah udahlah itu mah jadi side jobnya lah cenahnya. Jadi job yang di pinggirnya aja begitu ya. Baik, Pak Indra, bagaimana antusiasme begitu? Banyak sekali kan tadi kalau disebutkan oleh Pak Rusman banyak sekali begitu, tapi banyak minim tentunya untuk memiliki Gada Pratama begitu. Tapi sekarang antusiasnya seperti apa nih Pak untuk bisa menjadi Gada Pratama, lalu Madya, lalu Utama? Sebenarnya untuk antusiasme di Jawa Barat tinggi, karena kalau kita lihat seperti disampaikan oleh Ketua Abu Japi tadi, tiap bulan itu kita itu pendidikan itu rata-rata 14 sampai 20 kali. Jadi Jawa Barat itu bisa menghasilkan satpam sekitar 800 sampai 1.200 per bulan. Seperti itu. Baik. Saya ke Pak Rusman. Pak Rusman, ini tentunya bagaimana ke depannya tentunya untuk melihat untuk menakar profesionalisme tugas satuan pengamanan. Pesan-pesan apa yang ingin disampaikan nih Pak selaku pengamat keamanan? Ya ini diperbaiki sistem regulasi perangkutan satuan pengamanan itu. Jadi mereka itu harus seimbang antara, kan kalau ASN pejabat-pejabat itu ada tunkin atau tunjang kinerja. Nah dia belum sampai sejauh itu. Nah ini kita harapkan memang kualifikasi yang mempunyai sertifikat ini dihargai gitu. Jadi jangan dia di bawah UMR pun tidak sampai gitu ya seperti itu. Nah ini minimal dia ada tingkatnya lebih dari, kalau UMR-nya 5 juta ya dia ada lebih 10% dari UMR, itulah kira-kira seperti itu. Itu mendekati ideal karena dia mengawasi mereka-mereka yang bekerja di wilayah itu gitu. Jadi antara skill dan kesejahteraan. Nah, skill Polri, BUJP, kesejahteraan pengguna, user Satpam itu memperhatikan kesejahteraannya. Pesan-pesan untuk para anggota satuan pengamanan untuk menjaga profesionalismenya bagaimana Pak tetap Rusman? semangat, tetap tekunin, profesional, artinya ngikutin perkembangan kondisi di mana dia ditugaskan. Sabar dan ikhlas ya kalau kata Pak Gus. Pak Gus, gimana nih pesan-pesannya ini untuk anggota satuan pengamanan yang ada di Jawa Barat dan juga khususnya nih bisikin kepada para pengusaha begitu ya. Gimana? Jangan menjadi kos lah, menjadi aset. Saya apresiasi ya, warga Jawa Barat sangat mencintai dunia satpam sekarang.
Karena animo masyarakat itu menjadi tenaga satpam sekarang terus meningkat. Lamaran dan sebagainya terlepas dari dijadikan alternatif. Kalau dulu mungkin tidak akan mungkin ada orang ketika ditanya mau nggak cita-cita jadi satpam, mungkin semua menolak. Mungkin semua menolak. Tapi sekarang karena tadi satpamnya sudah dimuliakan, profesinya terus ditingkatkan, diklat dan sebagainya. Sekarang satpamnya harus legal gitu. Karena peran Polri di sini cukup luar biasa. Polri luar biasa untuk meningkatkan kompetensi. Cuman alih-alih tadi, ketika berbicara kesejahteraan, sama kalau dari segi kekurangan semua juga kurang. Jangankan profesi satpam, mungkin juga profesi yang lain pun juga kalau dilihat kekurangan besar. Cuman maksud saya, tolong perhatikan secara kesejahteraan, karena kalau nggak ada satpam kebayang lah, nggak ada satpam kebayang. Jangankan perusahaan Polri pun juga kebayang gitu kerja tugas Polri gitu kalau nggak dibantu satpam, karena undang-undangnya mengamanatkan itu berarti butuh gitu. Nah artinya keterlibatan negara di sini mau tidak mau harus sudah masuk gitu, memikirkan kesejahteraan satpam. Tolong hormati, hargai maksud saya profesi itu, niat baik seorang anggota satpam itu. Posisikan dan masyarakat Jawa Barat khususnya harus menghormati itu profesi satpam. Saya makanya suka tersinggung Kang kalau memang misalkan ada acara-acara TV, peran satpam itu menjadi olok-olok gitu. Saya sebagai praktisi satpam itu tersinggung. Padahal posisi satpam itu mulia loh. Pembantu Polri bayangin, bukan pembantu yang lain gitu. Di sini itu perannya. Maka berharap dengan adanya momen ini tersampaikan pesan itu bagi pemangku kebijakan, tolong harus segera mempertimbangkan gitu untuk kesejahteraan satpamnya tadi yang Bapak sampaikan tadi. Jangan ada tunjangan kinerja, tunjangan jabatan gitu. Hak minimum saja mereka masih tutup mata gitu. Itu kira-kira itu. Jadi harapannya itu. Cuman jangan takut, ini sekarang sudah jadi satpam sudah banyak kok, satpam cantik, satpam ganteng gitu lah ya. Kira-kira saya doakan setelah jadi satpam menjadi pengusaha satpam. Gitu kan, itu cukup mulia kan gitulah kira-kira begitu. Siap, ya. Kira-kira itu Kang. Siap, bagus. Pak Indra, singkat saja pesan-pesan untuk anggota Satuan Pengamanan. Bagaimana nih Pak? Jadilah sebagai seorang satpam yang profesional dalam mengamankan lingkungan kerjanya masing-masing. Seperti itu. Singkat, padat, dan jelas. Ya. Teteh, mangga atau pesan-pesan buat teman-teman yang lagi menonton, bagaimana nih Teh? Siap, buat rekan-rekan semuanya. Pesan dari saya sih tetap semangat dan tetap profesional aja. Oh, tetap profesional ya. Hatur nuhun Bapak Teteh sudah hadir pada kesempatan kali ini, dan juga hatur nuhun pamirsa anu tos nyakseni bruk-brak dina dangat ayeuna insyaallah unggal dinten Salasa tabuh 5 dugi ka tabuh genep. Mugi wae nya dina jejerna menakar profesionalisme tugas Satuan Pengamanan, kita lebih menghargai tugas dan tentunya tugas Satuan Pengamanan, dan tentunya bagi anggota Satuan Pengamanan tingkatkan profesionalisme Anda ya. Mung sakitu bruk-brak dina dangat ayeuna hatur nuhun. Wilujeng sonten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu cenah Kang Yudi. Jadilah satpam yang profesional cenah gitu. Semoga rilisnya enak mah. Resepnya. Hoyong diamankan. Hoyong diamankan.